salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang insyaallah teguh di atas sunnahnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini di kajian fikih kita masih membahas hal-hal yang berkaitan tentang salat berjamaah. Terakhir yang kita bahas adalah wajibnya makmum mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan wala yajuzu musawatihi kadzalik, dilarang menyamai imam. Yang kemarin haram mendahului. Begitu pula apa? Membersamai imam, menyamai gerakan imam. Hadisnya dari Barra ibnu Azib. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna zuhruhu, tidak ada satu orang pun dari kami, kata para sahabat, yang kemudian berdiri, artinya i'tidal, bangkit dari rukuk, hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bukan berdiri tapi sujud. Tidak ada satu orang pun dari di antara kami yang turun untuk sujud, ya, hatta yaqa'an nabiyyu sajidan, sampai Nabi benar-benar sujud. Nabi benar-benar sujud, lalu para sahabat turun. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami sujud setelahnya. Ya, ini juga menguatkan poin yang sebelumnya, haram mendahului imam. Sekarang membersamai, menyamai gerakan imam pun itu dilarang. Kemudian wa amma takhallufu 'anil imam, adapun telat atau tertinggal dari imam, fa in kana li udhrin kamaradin wa nahwihi fala haraj, tertinggal dari imam karena ada uzur seperti sakit atau yang semisalnya, maka itu tidak mengapa. Wa in ta'ammada at-ta'akhkhura kuriha, jika memperlambat ini, tertinggal dari imam itu disengaja, maka itu makruh hukumnya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, in ta'akhkhara bi aktsarin min ruknin, apabila telatnya itu lebih dari satu rukun, ketika imam sujud si makmum masih berdiri, bahkan ketika imam sudah duduk di antara dua sujud si makmum masih berdiri belum sujud. Jika terlambatnya seperti ini, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal karena tertinggal satu rukun. Kenapa? Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, dasarnya atas keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini larangan membersamai, menyamai atau bahkan telat dari imam lebih dari satu rukun sholat. Poin selanjutnya, hal yutabi'ul imamu idza zada fis sholati, apakah imam itu harus diikuti jika imam sholat lebih dari rakaatnya? Idza zada fi shalah, jika lebih dari sholat.
Seperti ka'an yashual imam, seperti misalnya imam itu lupa, fayakum ila khamisati, kemudian imam berdiri yang harusnya 4 rakaat, imam itu melakukan sholat 5 rakaat, ya berdiri rakaat kelima. Wa yusabbihu bihi wa la yaltafitu liqaulihim, makmum di belakangnya sudah memberikan isyarat dengan tasbih subhanallah subhanallah, tapi imam tidak dengar tasbihnya makmum dan masih melanjutkan sholatnya rakaat yang kelima, ya. Atau bahkan ya si imam itu mengira bahwasanya dia rakaat keempat, ya, yang benar adalah dirinya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, in qamu ma'ahu jahilina lam tabtul sholatuhum, jika si makmum itu ikut berdiri dan sama-sama tidak tahu jumlah rakaat, maka si makmum tidak batal sholatnya. Lakin ma'al ilmi la yanbaghi lahum an yutabi'uhu, jika si makmum itu tahu dan yakin bahwasanya si imam ini sholat rakaat kelima, maka tidak sepatutnya makmum itu mengikuti imam. Bahkan yantadhiruhu hatta yusallimu bihim, bahkan si makmum harus menunggu, ya, sampai nanti salam bersama imam. Nunggunya di mana? Ya, nunggunya di bawah sambil duduk, gitu. Ya, au yusallimu qablahu, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diperbolehkan salam terlebih dahulu. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian ada pendapat lain, ya, bahkan ini pendapatnya penulis kitab ini. Ya. Waliqailin an yaqulu, ada pendapat lagi, yutabi'unahu li umumil adillatil amirati bimutabi'ati. Pendapat yang kedua ini, kita sebagai makmum jika mendapati imam seperti itu, kita yakin ini rakaat keempat, gitu. Tapi imam melakukan rakaat kelima dan kekeh, gitu, ya. Ya, dengan keyakinannya. Ya, maka ya kata pendapat yang kedua, si makmum tetap harus mengikuti imam. Ya, kenapa? Ya tadi hadis yang sebelumnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, sesungguhnya dijadikannya imam itu ya hanya untuk diikuti. Ya, bagaimanapun imam, ya, maka ikuti. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma shalla khamisatan, ketika Nabi itu lupa dan sholat 5 rakaat, qama sahabatu, ya, para sahabat itu ikut berdiri bersama Nabi, padahal para sahabat tahu Nabi itu ya dalam keadaan lupa, harusnya 4 rakaat. Nah, walam ya'murhum idza qamal imamu lil khamisati an yaq'udu. Nah, ketika kejadian itu, Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat untuk menunggu Nabi, ya, tapi Nabi SAW membiarkannya saja. Wal mas'alatu mawdi'ul ijtihadin, dan ini masalah ijtihad. Ya, menurut pendapat yang kedua, kita tetap harus mengikuti imam sebagaimana yang terjadi kepada Nabi, gitu. Ya, Nabi lupa rakaat, ya, tapi sahabat tetap mengikuti Nabi sampai akhir sholat. Nanti di akhir sholat baru mengingatkan. Nah, ini apakah imam yang lupa itu harus diikuti atau tidak? Nah, ada 2 pendapat. Menurut kebanyakan itu pendapat yang kedua, mengikuti imam. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, idza shallal imamu qa'idan li'udhrin, bagaimana jika imam itu sholat dengan duduk karena udzur. Taqaddama anna sholatas sahih,
ya, telah kita bahas sebelumnya bahwa sholatnya orang yang sehat khalfal ma'dzuri, ya, di belakang orang yang punya uzur, tasihu itu masih sah, ya, diimami oleh orang yang uzur yang sakit. Fa idza shallal qadiruna 'alal qiyami khalfa imami qaidin li udhrin, ya, apabila, ya, orang yang mampu berdiri, ya, kemudian sholat dengan berdiri, ya, di belakang imam yang duduk karena ada uzur, fahal yusalluna qiyaman am qu'udan, apakah makmumnya ini harus sholat sambil berdiri atau duduk juga, ya, karena imamnya duduk, apakah mau ikut duduk atau berdiri? Ya, masih sama, ada dua pendapat. Yang pertama, yajibu alaihim an yusallu qu'udan kadzalik. Ya, pendapat pertama, ya, wajib bagi mereka, bagi makmum untuk sholat sambil duduk mengikuti imam. Dan ini madhabnya kebanyakan para imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya, ya, itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW sholat fi baitihi, ya, di rumahnya, wahwa syakin, dan dia dalam keadaan sakit. Fasalla jalisan, kemudian sholat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, ya, kemudian di belakangnya itu ada beberapa orang, ya, bahkan banyak, mengikut sholat, ya, kepada Rasul, ya, berimam kepada Rasul sambil berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada sahabat yang mengikuti sholatnya untuk duduk. Duduk gitu, ketika sholat. Falamma in sarafa, ketika sholat itu beres, Rasulullah SAW berkata, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, jika imam itu ruku maka ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, jika bangkit maka ikut bangkit. Wa idza shalla jalisan, jika imam itu sholat sambil duduk, fasallu jalisan, maka sholatlah kalian sambil duduk. Ya. Wa nahwu haditsu Anasin wa Abi Hurairah, dan hadis yang serupa dari Anas dan Abu Hurairah. Ini hadis yang menguatkan pendapat pertama, ya, makmum juga harus ikut duduk. Pendapat yang kedua, la yajuzu lahum ayyusallu qu'udan, ya, tidak boleh bagi mereka untuk sholat sambil duduk, bal yusalluna qiyaman, akan tetapi bagi makmum tetap harus sholat sambil berdiri. Dan ini pembahasannya panjang, ya, saling mengomentari tentang masalah ini. Nah, pendapat kedua ini diambil oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, Mamang tanggung menamatkan masalah sholat jamaah. Ada dua poin lagi. Ya. Tablighu takbiril imam lil hajah, ya, menyampaikan takbirnya imam untuk kebutuhan, ya, karena ada kebutuhan. Ya, jadi artinya takbir dua kali. Ketika imam bilang Allahu Akbar, kemudian ada nyaut Allahu Akbar untuk menyampaikan takbirnya imam kepada makmum yang lain. Nah, yushra'u an yuballigha syakhsun takbirul imami indal hajat. Ya, disyariatkan seseorang itu untuk, ya, menyampaikan takbirnya imam, ya, jika ada atau jika butuh terhadap hal tersebut. Misalnya ka'an yakunal masjidu kabiran, misalnya masjidnya besar, tidak ada pengeras suara, ya, kemudian jamaah banyak, ya, sehingga suara imam tidak sampai ke shaf yang paling belakang, maka disyariatkan beberapa makmum itu menyampaikan takbirnya imam. Ketika imam takbir, maka disambut lagi, ya, takbirnya oleh makmum yang lain, agar takbirnya terdengar oleh makmum yang lain dan tahu gerakan imam.
Poin yang selanjutnya istikhlaful imam ghairihi. Ya. Imam ya, memilih ya, atau menggantikan imam jika imam ada udzur ketika sholat. Idza arada lil imami udhrun, jika datang udzur kepada imam, misalnya ka'an ahdatsa, jika imam berhadas ketika mengimami, fa inna lahu an yastakhlifa minal ma'mumin, maka imam boleh ya memilih ya dari makmum untuk menggantikannya. Ya. Man yutimu bihim shalah, untuk menyempurnakan salatnya. Dan ini hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Di dalam dari Amr bin Maimun ketika kisahnya penusukan Umar ibn Khattab. Ya. Di dalam salat. Fama huwa illa an kabbara. Ya. Fasami'tuhu yaqul qatalani al-kalbu. Ketika Umar ditusuk, ya kemudian terdengar sautan Umar, telah membunuhku seekor anjing. Siapa pembunuh Umar teh, Pak? Abu Lu'ah. Kemudian, ya, watana wala Umar yada Abdurrahman, ketika tertusuk, kemudian Umar menggapai tangannya Abdurrahman ibnu Auf untuk menggantikannya sebagai imam. Ya. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifatan. Ketika itu Abdurrahman salat sebagai imam menggantikan Umar bin Khattab dengan salat yang ringan. Dan ini ya penguat bolehnya seorang imam ya jika ada uzur untuk memilih makmum untuk menggantikannya ketika imam memiliki uzur. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin terakhir di masalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Dilanjut kajian yang kedua, kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif kepadanya.